Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Busman dengan NIM 135. Nama saya Mutiara Syafa dengan NIM 127. Nama saya Siti Yusuf Hatimah dengan NIM 132. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan manajemen risiko pelayanan prima. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil merupakan risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Perubahan nasabah dana pihak ketiga bank disebabkan oleh perubahan ekspektasi tinggi yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal, seperti menurunnya nilai aset bank, atau faktor eksternal, seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Dalam manajemen risiko imbal hasil, bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil tersebut. Bank syariah harus menggunakan teknik neraca untuk minimalisir exposure menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. Yang kedua, mengembangkan instrumen baru yang sesuai syariah. Yang ketiga, menerbitkan sekuritisasi tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko investasi. Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang beresiko. Bank Syariah memiliki risiko investasi pada kontrak mudharabah dan musyarakah. Bank Syariah menggunakan instrumen ini secara substansial, berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko lain serta volatilitas pendapatan dan modal. Salah satu yang membedakan mudharabah dan musyarakah adalah besarnya keterlibatan dalam investasi pada masa kontrak. Di dalam mudharabah, Bank Syariah menginvestasikan uang sebagai silent partner. Manajemen secara eksklusif bertanggung jawab kepada pihak lain yang biasa disebut mudorik atau pengelola. Berbeda dengan musyarakah, mitra menginvestasikan dananya dan bisa sebagai silent partner atau berpartisipasi sebagai manajemen. Risiko investasi ini memiliki beberapa fitur yang berbeda, yaitu yang pertama, sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Yang ketiga, investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Yang keempat, investasi ekuitas mungkin tidak memberikan pendapatan yang stabil dan keuntungan modal mungkin satu-satunya pengembalian. Tingkat risiko investasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini sangat tinggi sehingga karakteristik risiko investasi ini harus menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko. Risiko investasi ini harus diperhatikan kualitas mitra, jenis, dan aktivitas bisnis yang mendasarinya serta keberlangsungan operasional usaha. Selain itu, Bank Syariah juga bisa terekspos risiko kekurangan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar penilaian investasi seperti ketidakcukupan sistem pengendalian keuangan, misalnya informasi finansial secara lengkap dan akurat untuk memitigasi risiko. Untuk itu, Bank Syariah harus proaktif dalam memantau posisi dan kondisi keuangan nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pelayanan prima. Excellent service atau disebut juga dengan pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para nasabah, sehingga nasabah menjadi puas dengan layanan yang diberikan oleh pegawai bank syariah tersebut. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada nasabah secara sangat baik atau terbaik.
Resiko pelayanan prima dalam perbankan adalah resiko akibat gagalnya pelayanan yang dilakukan oleh pegawai bank kepada nasabah sehingga nasabah merasa tidak puas atau kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Tujuan dari manajemen resiko pelayanan prima yaitu untuk meminimalkan terjadinya pelayanan yang kurang baik kepada nasabah guna meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. Penyebab dari risiko pelayanan prima yaitu kurangnya pelayanan yang baik terhadap nasabah sehingga terjadi rasa ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan. Strategi yang harusnya dilakukan untuk meminimalkan terjadinya risiko pelayanan prima adalah pihak bank harus menerapkan SOP kepada pegawai bank untuk bisa memfokuskan dalam melayani nasabah dengan sangat baik agar terciptanya kepuasan nasabah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.